bacanya gitu ya, manusia berbudi, alim dalam agama, luas pandangan, alim dalam ilmu dunia, dan siap berjuang dalam membangun masyarakat dunia. Makanya tadi ada internasionalisasi pendidikan karena di sini membangun masyarakat dunia. Nah ini yang sudah ini kata-kata dari Yayasan Dahlan. Inilah cita-cita yang Dahlan dengan sekolah dan madrasah yang beliau dirikan. Lalu yang kelima, ini pendidikan holistik Muhammadiyah. Ini membentuk kepribadian entitas individualitas, sosialitas, moralitas yang menghasilkan siswa yang memiliki self knowledge. Self knowledge itu artinya dia punya kesadaran diri, siapa dirinya, dia mengetahui itu siapa dia. Oke, itu adalah Allah, Tuhan Kristus Allah, adalah khalifah di atas bumi. Aku muslim, aku muslimah, aku seorang anak, aku perempuan, aku laki-laki dan lain sebagainya. Dan itu dia memiliki self knowledge itu dari individualitas. Nah itu tentu saja kemudian di situ dibekali dengan ilmu yang cukup. Lalu yang kedua social abilities, yaitu keterampilan tentang sosial dan terampil sosial. Jadi ada abilities sehingga misalnya ada saudaranya atau temannya satu kelas ternyata dia sudah beberapa hari tidak mampu makan dan dia punya uang lebih, maka sebenarnya dia bisa langsung ajak makan bersama. Tidak harus punya uang lebih, tapi dia punya. Maka kemudian bagaimana dia tidak usah disuruh, tidak usah dimintai tolong, tapi kemudian dia sudah bisa melakukan. Itulah social abilities. Maka kesadaran diri, self knowledge ini akan menjadi sempurna pada saat ada social abilities. Lalu yang ketiga, ini pendidikan tadi menghasilkan self moral concept. Bagaimana kemudian anak-anak didik kita, alumni dari sekolah Muhammadiyah itu, dia memiliki konsep benar, konsep salah, konsep baik, konsep guru. Nah itu punya, sehingga nanti saya mengetahui mana sih perilaku itu yang benar, mana sih perilaku itu yang salah, dan itu berbasis ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, pemberitaan atau partisipasi Muhammadiyah dan PNR ini merespon perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Kenapa? Pertama karena pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan nasional yang bernilai Islam, yang bernilai Islam betul. Jadi bukan lembaga pendidikan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Sehingga kalau kita tidak ngambil perubahan itu, maka kita akan ditinggal. Nah, prinsip yang ada di Muhammadiyah itu sesungguhnya perubahan tidak biasa. Dan Muhammadiyah sudah memiliki kurikulum yang tetap tadi, nilai-nilai semoga. Sehingga kurikulum merdeka itu sesuatu yang kita terapkan dengan sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, yang nomor 2, sekolah madrasah ini menempatkan kebijakan pemerintah tentang kurikulum sebagai bagian dari praktek pendidikan dengan tahap kritis dalam merumuskannya. Nah ini bisa dilihat dari PPT-nya, dari Kemendikbudristek itu ada pada halaman 22. Nah itu ada yang tentang PPT kurikulum merdeka. Nah kemudian yang ketiga, sekolah dan madrasah Muhammadiyah ini memiliki kewenangan untuk menentukan pendidik sekolah madrasahnya sebagai diferensiasi. Lalu yang keempat, apapun kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah madrasah, pendidikan nilai-nilai itu wajib tetap eksis. Nah, yang kelima, isu garis wajib adanya dan mengikuti kebijakan Muhammadiyah. Jadi misalnya pernah diberlakukan SD tidak perlu belajar bahasa Inggris, maka di Muhammadiyah tetap belajar. Tidak kemudian ngintil ada hal yang dari luar kebijakan Muhammadiyah, Muhammadiyah dihapusnya itu tinggi. Jadi ini Islam Muhammadiyahan bahasa Arab sesungguhnya bahasa internasional, tapi minimal bahasa Inggris. Nah, yang keenam, prinsip-prinsip holistik sebagai aliran pendidikan Muhammadiyah ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kita lanjut ya sampai sini.
Siap Ibu, silakan Bu. Oke. Baik, ini saya memberikan supplementary knowledge. Bapak Ibu, sesungguhnya kita itu perlu mengenal aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Karena sebenarnya kurikulum, lalu metode, ya kurikulum itu dalamnya ya seperti kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat ini. Jadi kita perlu mengerti. Misalnya pendidikan dalam filsafat materialisme, maka pembelajaran itu harus berbasis pada panca indera, berbasis pada yang bisa disentuh, berbasis pada materi-materi. Kemudian ketuhanan itu tidak termasuk di dalamnya. Nah itu ada di dalam filsafat materialisme. Lalu ada juga filsafat idealisme. Filsafat idealisme itu mengatakan bahwa kerangka utama itu berasal dari ide. Lalu dalam filsafat naturalisme ini ada teorinya John Locke, di mana anak lahir itu dilahirkan dalam keadaan bersih, kosong, maka orang tuanya, lingkungannya, pendidikannya itu yang akan mewarnai. Nah ini kayaknya juga tidak jauh, ya sedikit beda, tapi ada pengaruhnya. Itu tentang bahwa anak yang lahir dalam keadaan suci, maka orang tuanya kan yang buat dia Yahudi atau Nasrani. Jadi anak lahir itu sesungguhnya suci, yang dimaksudkan adalah Islam, karena ada janji pada saat di pada saat dilahirkan. Mohon ini dari saya mengaku.